selamat malam. Perkenalkan Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya Monica Putri Wibowo dengan NIM 202401010436. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi analisis kebijakan dan dinamika perekonomian Indonesia yang merupakan rangkuman sesi 8 sampai sesi 14. Materi ini membahas bagaimana kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, pembangunan daerah, hingga peran Bank Indonesia saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat menunjukkan bahwa seluruh kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini ada latar belakang dan tujuan dari presentasi yang akan saya sampaikan. Materi ini mengkaji 7 sesi yang membahas kebijakan makroekonomi Indonesia. Fokus utamanya adalah memahami koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, pengaruh kondisi ekonomi global, serta pembangunan daerah. Tujuannya agar kita dapat memahami bagaimana stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui kerja sama antar pemerintah dan Bank Indonesia, sekaligus melihat tantangan seperti globalisasi, perdagangan internasional, dan pemerataan pembangunan. Dengan memahami keterkaitan tersebut, kita dapat melihat gambaran utuh mengenai perekonomian Indonesia. Kita akan ke slide selanjutnya. Di slide 3 ini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga kestabilitas nilai rupiah. Materi dimulai dari teori kuantitas uang Irving Fisher yang menjelaskan hubungan jumlah uang beredar dengan tingkat harga. Selanjutnya dibahas kebijakan gunting Syafuddin di tahun 1950 serta krisis ekonomi 1997 yang menjadi titik balik lahirnya Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Dalam praktiknya, Bank Indonesia menggunakan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan tingkat diskonto untuk mengatur likuiditas serta mengendalikan inflasi. Selanjutnya, ini ada kebijakan fiskal dan APBN ya. APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah. APBN memiliki fungsi perencanaan, pengawasan, distribusi, alokasi, dan stabilisasi ekonomi. Pendapatan negara berasal dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak. Contoh kebijakan fiskal ini yang dibahas adalah pengalihan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur pada tahun 2015. Selain itu, terdapat kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kontraktif untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya akan beralih ke slide yang kelima ini tentang perdagangan luar negeri, perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Pemerintah dapat menggunakan tarif impor, subsidi ekspor, kuota impor, maupun hambatan non-tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Namun seluruh kebijakan tersebut tetap harus sesuai aturan WTO. Di era globalisasi ini, Indonesia tidak dapat menutup diri sehingga diperlakukan keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan keterbukaan perdagangan. Dan selanjutnya ini ada siklus bisnis perekonomian mengalami siklus yang terdiri dari ekspansi, puncak, kontraksi, dan titik terendah. Ketidakpastian politik seperti menjelang pemilu sering membuat investor menunda investasi di Indonesia. Real option theory menjelaskan bahwa perusahaan lebih memilih menunggu kepastian dibandingkan mengambil resiko yang besar. Oleh karena itu, stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Dan selanjutnya di slide ke-7 ini ada struktur modal dan investasi. Oke,
Struktur modal dan investasi CAPEX ini merupakan investasi perusahaan dalam aset tetap seperti gedung dan mesin. Keputusan investasi dipengaruhi oleh peluang pertumbuhan, kondisi ekonomi, serta struktur modal perusahaan. Perusahaan juga harus menjaga likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional agar mampu bertahan ketika ekonomi melambat. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan yang sehat di Indonesia. Lalu kita akan membahas ke slide selanjutnya tentang pembangunan dan otonomi daerah. Ini ada di sesi 12. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menggali potensi daerah, maaf. Materi ini juga membahas perbedaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta contoh otonomi khusus di Aceh, di Papua, dan Yogyakarta. Lalu kita akan berlanjut di slide yang ke-9 ya, tentang indeks pembangunan manusia sebagai ukuran keberhasilan. Ini ada di sesi 12. Tentang IPM indeks pembangunan ini tentang indeks pembangunan manusia ini mengukur kualitas hidup masyarakat melalui 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesehatan ini angka harapan hidup lahirnya itu mencerminkan kualitas sistem kesehatan dan gizi masyarakat secara keseluruhan. Ya kalau tentang yang pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dua subindeks ini yang mengukur akses dan partisipasi pendidikan. Kalau yang di standar hidup, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli, proksi kemampuan ekonomi real rumah tangga. Ya, ini di slide 9 ya. Nilai IPM digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah sekaligus menjadi salah satu dasar penentu alokasi dana. Peningkatan IPM diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah seperti yang di IPM fiskal dan pemerintahan daerah ya. Tantangan krisisnya ini kesenjangan IPM antara Jawa dan luar Jawa masih signifikan banget di antara kedua ini. Oke, lalu kita akan berlari ke slide selanjutnya tentang sistem ekonomi dunia dan interdependensi global. Ini tuh ada di sesi 13. Iya, kalau nggak salah. Sistem ekonomi dunia ini, materi ini membahas kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi campuran. Di kapitalisme ini itu seperti hak milik pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan antara pelaku, dan minimnya intervensi pemerintah. Dominan di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara maju mendorong efisiensi tetap rentan menghasilkan ketimpangan. Kalau sosialisme, kepemilikan kolektif atas dasar produksi peran besar antara negara dan distribusi, dan prioritas pemerintahan sosial ditetapkan di Kuba, Korea Utara, dan sebagai sistem ekonomi Tiongkok. Kalau sistem campuran, mayoritas negara termasuk Indonesia menerapkan sistem campuran pasar bebas untuk sektor private dan intervensi negara pada sektor strategis publik paling adaptif terhadap dinamika global. Indonesia menerapkan sistem campuran karena menggabungkan mekanisme pasar dengan peran pemerintah. Selain itu dibahas dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta peluang dan tantangan dari program One Belt One Road bagi Indonesia. Studi kasusnya itu ada yang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di tahun 2018 sampai 2019 ya. Iya, dan interdependensi global tidak ada lagi negara yang benar-benar autarki
partai pasukan global, aliran modal lintas batas, dan transfer teknologi menghubungkan semua ekonomi dalam jaringan yang kompleks dan saling bergantungan. Terus ada juga One Belt One Road ini atau biasa disebut OBOR, inisiatif infrastruktur masif Tiongkok senilai sekitar 1 triliun yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, membuka peluang pembiayaan infrastruktur sekaligus menimbulkan risiko ketergantungan finansial bagi negara penerima termasuk di Indonesia. Lalu kita akan melanjutkan di slide ke-11. Distribusi pendapatan kemiskinan dan ketimpangan. Ini ada di sesi 13. Oke. Kemiskinan dan ketimpangan, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, dan papan, diukur menggunakan garis kemiskinan BPS yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk membangun kalori dan non-makanan esensial. Dan selanjutnya kemiskinan relatif. Kondisi di mana seseorang berada di jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya, bersikap kontekstual, dinamis, dan terus bergeser seiring pertumbuhan ekonomi agregat. Ketimpangan diukur menggunakan kurva Lorenz dan rasio Gini ya. Seperti yang ada di slide, itu ada Gini Indonesia sekitar 0,38, sempurna merata itu 0, timpang ekstremnya 1. Pemerintahan sebenarnya berupaya mengurangi ketimpangan melalui dana desa, PKH, serta bantuan langsung tunai. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ini kita ada peran strategis dan independensi Bank Indonesia. Ini udah di sesi 14, sesi terakhir ya dalam perkuliahan ini. Itu ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Itu juga ada di Dasar Hukum Independensi BI di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Ada juga di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan tunggal BI ini mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa. Pasca krisis 1997 itu restrukturisasi perbankan. BI memimpin restrukturisasi perbankan nasional besar-besaran melalui program BLBI dan pembentukan BPPN untuk memulih kepercayaan publik dan mengembalikan fungsi intermediasi perbankan yang lumpuh akibat krisis. Ini ada tugas-tugasnya juga ya. Tugas BI itu seperti kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Setelah krisis yang kemarin itu yang tahun 1997 itu, peran BI semakin penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan di Indonesia ya. Oke. Ini kita sudah di slide 13, masih di sesi 14 tentang pengawasan perbankan dan standar kesehatan bank yang ada di Indonesia. Kesehatan bank dinilai menggunakan metode CAMEL, seperti adanya kapital, indikatornya bisa dilihat sendiri itu tentang indikator kuncinya dan threshold-nya. Yang kedua ada asset quality, dan yang ketiga ada manajemen. Yang keempat ada earnings, dan yang kelima adalah liquidity. Saat ini pengawasan mikroprudensial dilakukan oleh OJK. Sedangkan Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini ada kita lihat CAR minimum Baselnya itu sekitar 8%, dan CAR rata-rata Republik Indonesia itu masih di bawah 20%. Oke,
Kita ke slide ke-14 tentang keterkaitan antar materi tiga klaster kebijakan. Ini bisa dilihat dalam poin-poinnya. Keterkaitan dan kesimpulan seluruh materi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu stabilitas ekonomi, konteks global, dan pemerataan pembangunan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Stabilitas ekonomi mendorong investasi, keterbukaan global, menciptakan peluang, sedangkan pemerataan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sinergi antar pemerintahan, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan sinergi kebijakan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada 5 ya, 5 proporsi kunci, koordinasi moneter fiskal, pembangunan berbasis daerah, stabilitas, integrasi, dan agenda-agenda. Dan juga ada tabel-tabel di sini. Dan akhirnya penutup dari presentasi saya demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebijakan dan dinamika perekonomian Indonesia. Kesimpulannya, keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, keterbukaan terhadap ekonomi global, serta pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Terima kasih Bapak dosen yang sudah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Saya akhiri presentasi ini dan terima kasih.